makan gorengan. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang rukun iman. Dan kemudian dilanjutkan sedikit ada tambahan, yaitu alamatul qulub. Jadi ini kitab oleh pengarang, yaitu beliau Syekh Nawawi Abdul Muti. Setelah kita berbicara tentang rukun Islam, adalah merupakan amaliyah atau ibadah yang berbentuknya lahiriah, maka dilanjutkan dengan pembahasan tentang ibadah yang tidak bisa kita lihat, yaitu iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam kita ketahui ada 5, seperti pembahasan kemarin. Dan yang rukun iman tersendiri ada 6. Faslun ay hadal faslu, ini bab atau ini pemisah, pembatas, adalah menerangkan arkanul imani. Adapun rukun-rukun iman itu sittatus, ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa malaikatihi, dan percaya dengan sepenuhnya terhadap malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan mempercayai atas beberapa kitab Allah. Dan yang keempat, wa rusulihi, dan percaya beberapa putusan Allah. Dan yang kelima, wa bil yaumil akhiri, dan percaya dengan hari akhir. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, wa bil qadri, dan percaya dengan qada atau qadar. Khairihi, bagusnya qada, wa syarrihi, dan jeleknya qada atau qadar. Itulah materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi iman itu adalah modal dasar yang kedua bagi orang Islam. Ketika orang sudah menyatakan dirinya adalah Muslim atau berikrar dengan bacaan syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka dituntut untuk beriman. Iman ini adalah perbuatan dari hati, tidak bisa kita lihat. Percaya itu kan nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa membayangkan. Jadi ini adalah amaliyah atau perbuatan hati. Maka yang bisa menilai hanyalah Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran bahwa iman seseorang itu naik turun, kadang naik, kadang turun. Itulah karena ibadah ini adalah yang bersifat batiniah. Nah, keimanan seseorang itu, yang pertama yang harus diimani oleh seseorang itu adalah iman bahwa kita percaya dengan sepenuh-penuhnya bahwa Allah itu ada, wujud, bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat, sesuai dengan sifat-sifatnya Allah yang ada 20, yaitu sifat wajib,
sifat mustahil dan sifat jahil. Ya, intinya kita mantapkan hati kita bahwa Allah itu ada wujud. Ya. Wujudnya Allah ini berdasarkan apa? Berdasarkan wujudnya alam semesta. Itu sedikit penjelasan tentang iman kepada Allah. Dan jangan sampai kita itu punya pertanyaan-pertanyaan yang menjerumuskan keimanan kita. Ya. Ahli iman, ya, orang-orang yang mendalami atau mempelajari tentang keimanan itu ada 4 kalau nggak salah. Ada 4 yang jangan sampai kita itu mempunyai pikiran-pikiran itu. 1, jangan katakan dalam hati kita Allah itu ada berapa. Jadi itu Allah itu ada berapa. Itu tidak boleh. Jangan sampai hati kita itu terisi dengan kata-kata seperti itu. Maka di situ diterangkan Allah berapa itu Allah. Maka jawabannya, ya, ketika hati kita merasakan mengatakan Allah itu ada berapa, kita punya bayangan seperti itu, maka cepat-cepatlah bersyahadat astagfirullahaladzim. Itu jangan sampai di dalam hati kita terisi dengan kata-kata Allah itu ada berapa. Itu jangan sampai. Terus yang kedua, hati kita itu jangan terisi dengan kata-kata kapan Allah itu ada. Itu juga jangan sampai. Ya, karena kata-kata itu akan mengakibatkan kekufuran kita kepada Allah. Kapan itu Allah ada? Allah itu awal wa akhir. Ya, dalam nama asma Allah sendiri itu adalah awal wa akhir. Dan Allah dalam sifatnya adalah qadim. Ya. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang nanti, itulah Allah. Itulah keesaan Allah. Jadi jangan sampai dalam hati kita terbayang kata-kata. Karena apa sih? Karena sesuatu yang ada di dunia ini kan ada awal dan ada akhir. Maka jangan kata-kata itu ditujukan kepada Allah. Itu jangan sampai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata-kata kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana? Gimana sih bentuknya Allah? Itu jangan sampai. Ya. Karena akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kekufuran atau kemurtatan di dalam akidah kita. Bagaimana Allah bentuknya itu kayak apa? Karena dalam satu ayat itu diterangkan Allah itu tidak seperti kita, ya kan? Punya tangan, punya kaki, punya kepala. Logika berpikir nggak punya kaki, nggak punya tangan, kayak apa dong? Ya itu nggak boleh. Membayang-bayangkan yang seperti itu tidak boleh. Jadi kaifa, mata, ya, kaifa itu bagaimana, mata itu kapan, kam itu berapa, dan yang satunya lagi itu apa? Itu ada 4, insya Allah ada 4 itu. Itu yaitu kita yang pertama adalah kita mengucapkan rasa keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah kita mengimani atau meyakini bahwa Allah itu menciptakan namanya malaikat. Malaikat itu ciptaan Allah yang tidak ada bentuknya karena malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Dan ada jumlah dan banyaknya malaikat itu banyak jutaan. Namun yang wajib kita ketahui cuma ada 10, ya kan? Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui. Tugasnya nanti ya, tugasnya banyak, ya.
Setiap malaikat itu mempunyai tugas masing-masing. Dan malaikat itu sendiri tidak pernah mendustai atau mengingkari apa yang disuruh atau yang diwajibkan oleh Allah. Maka layak sunatullah. Jadi itu di dalam satu ayat itu diterangkan malaikat itu tidak pernah sekalipun bermaksiat atau mendurkai Allah. Itulah malaikat. Ada beberapa malaikat yang banyak. Ada malaikat katibin, ada malaikat kambil ars, dan banyak sekali. Tapi malaikat-malaikat yang lain itu ada di bawah kendali malaikat 10 itu. Itu adalah kita mempercayai bahwa malaikat adalah hal yang ada dan diciptakan oleh Allah. Wa kutubihi, dan yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Begitu pula kitab-kitab Allah itu banyak, bukan cuma yang kita ketahui yaitu Al-Quran, itu bukan hanya itu. Termasuk kitab Allah adalah suhuf. Suhuf itu adalah kitab-kitab firman-firman Allah yang tidak dibukukan, ya, yang tidak dibukukan. Dan ini diberikan kepada Nabi, ya, dan diberikan kepada Nabi. Ada suhuf Moses, ya, suhuf Ibrahim, gitu. Dan para ulama itu menerangkan bahwa Nabi itu ribuan. Riwayatnya ada yang menerangkan sampai 26.000. Ya. Kan ada cerita satu orang itu ada pada zaman dahulu itu ada cerita satu orang itu melahirkan anak 80 nabi. Ya, 80 nabi. Dan jangan salah, yang melahirkan itu adalah Muhammad, ya, seorang pelacur. Ya. Tadinya karena bertobat dia bisa melahirkan seorang yang pantas dibanggakan, gitu ya. Itu Nabi. Jadi banyak kalau Nabi. Dan Nabi kemudian ada yang namanya Rasul. Dan Rasul itu jumlahnya ada 114. 114 itu diperkecil lagi, yang wajib kita ketahui ada 25, ya kan? Waktu riwayatnya 26, ya. Tambahan satu namanya Buzair, itu tapi masih silang pendapat, ya. Tidak jumhur, itu kalau tidak jumhur, tidak termasyhur. Yang masyhur itu adalah yang menjadi kesepakatan ulama adalah 25. 25 itu juga masih diperkecil, ya kan? Ada sebutan ulul azmi, ya. Jadi pilihan-pilihan, jadi yang sekian banyaknya itu dipilih menjadi 25 dipilih lagi menjadi ulul azmi. Ulul azmi diantaranya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa satu? Sahabat, siapa? Nabi Nuh, ya, itu, ya. Jadi ada 4 itu, jadi Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Itu adalah ulul azmi. Dan yang terakhir yang menjadi khiyarin, pilihan dari segala pilihan dari Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini juga diterangkan bahwa Nabi itu diutus kepada siapa? Ya, Nabi itu wafil riwayatnya malaikat itu termasuk bawahan dari, atau katakan saja bawahan dari para rasul. Ya, tapi sebagian ulama masih dipertanyakan. Malaikat itu berdiri sendiri, bukan di bawahnya para nabi. Tapi ada karena apa? Ini mempunyai alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus rahmatan lil alamin. Yang namanya alam tidak semuanya, meliputi ciptaan Allah semuanya. Dan ada bedanya antara Nabi dan Rasul.
Kalau Nabi, beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk pribadi, ya, tidak disampaikan kepada umat. Itu cuma bedanya di situ. Tapi kalau Rasul, para Rasul mendapatkan perintah dari Allah, satu untuk pribadinya dan yang kedua adalah untuk umatnya. Maka kalau Nabi tidak mempunyai umat, tapi kalau Rasul mempunyai umat, mempunyai pengikut. Nah, disitulah bedanya antara Nabi dan Rasul. Dan apa namanya, cara atau bagaimana seorang Rasul atau seorang Nabi itu mendapatkan wahyu juga masih banyak perbedaan. Ada yang mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyunya itu berbagai macam cara, ya. Di antaranya secara langsung, ya, yaitu ketika Nabi Muhammad bertemu Allah pada Sidratul Muntaha, itu satu caranya langsung, yaitu perintah sholat. Ada lagi dengan cara diutusnya malaikat Jibril, seperti yang terjadi pada buah Iqra. Itu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ada lagi dengan cara malaikat menyerupai manusia. Itu terjadi pada Nabi ketika Nabi mendapatkan pertanyaan dari sahabat tentang Islam, ya, tentang Islam. Itu pada saat itu datang malaikat Jibril duduk di depan, pas berhadapan dengan Nabi, tapi menyerupai manusia biasa. Itu. Dan ada lagi wahyu itu datang pada seorang Nabi dalam satu mimpi, ya. Contoh adalah wahyu atau firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim, ya. Ketika itu Nabi Ibrahim disuruh untuk memotong anaknya Ismail itu lewat mimpi. Dan ada lagi yang wahyu diturunkan kepada nabinya secara langsung juga, yaitu yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa maka disebut di dalam sebutannya taklimullah, ya. Nabi Musa itu dapat sebutan taklimullah karena Allah memberikan pelajaran atau wahyu kepada Nabi Musa itu secara langsung. Itu ada sebagian itu ada pun cara-cara Allah memberikan wahyu kepada nabinya. Dan ada pertanyaan lagi, kadang-kadang ditanya, ada suaranya enggak? Misalkan kalau ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu ada apa? Dalam suasana yang keberincing, ya, kayak bunyi lonceng itu, bunyi jaros, atau disebutkan lagi ada suara-suara bunyi himar, kuda bersuara. Itulah suasana, ya itu tidak perlu kita bahas terlalu jauh karena itu ada masih banyak silang pendapat, tapi sekedar pengetahuan saja. Itulah keimanan kita yang harus kita imani, yaitu percaya kepada setelah malaikat, kepada kitab dan kepada Rasul. Dan yang keempat adalah percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari yang di situ akan terjadi minimal 3 hal. Satu adalah mahsyar, ya. Jadi kalau sudah memasuki hari kiamat itu akan terjadi satu berawal dengan mahsyar, yaitu terkumpulnya semua makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir. Itu mahsyar, alam mahsyar itu pasti kita akan alami, ya.
Di situ tidak ada malam, tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada matahari, suasana terang enggak, gelap enggak. Itulah suasana alam mahsyar. Matahari diturunkan Allah di atas kepala kita bagi mereka yang tergantung amalia dia di alam dunianya. Itu adalah alam mahsyar. Disitulah Allah mengumpulkan selama 40.000 tahun. Coba bayangin aja, ya, 40.000 tahun kita dikumpulkan dalam alam mahsyar. Setelah alam mahsyar ada alam hisab. Ya. Setelah alam mahsyar terjadi alam hisab, yaitu perhitungan amal. Amal manusia akan ditimbang oleh Allah, mana yang bagus, mana yang jelek. Di situ akan terjadi alam mahsyar. Dan yang terakhir adalah alam pengadilan. Ya. Setelah dihisab maka diadili oleh Allah, atau disebut dengan alam pembalasan. Ya, dan yang terakhir dan yang keempat adalah alam surga atau neraka. Kalau yang amal ibadahnya bagus, banyak, akan masuk surga. Kalau yang amal ibadahnya kurang, maka dia akan digiring masuk neraka. Kalau dibilang dari. Dan kita wajib percaya bahwa orang Islam atau orang yang memeluk agama Islam itu akan mendapatkan surganya Allah. Amin. Itu sudah pasti. Ya. Sekarang pertanyaannya, kapan kita akan masuk surganya Allah? Karena melalui proses-proses yang serumit itulah. Gitu. Ya, kita berharap dengan rahmat dan syafaatnya Nabi kita tergolong orang-orang yang mendapatkan surganya Allah dengan cepat. Ya kan? Kalau kita minta surga langsung kelihatannya berapa susah. Ya, ya walaupun kita, ya semoga saja kita tidak berharap untuk kita menerima siksaan Allah, itu bukan. Tapi lahiriahnya kita adalah karena kebodohan kita, kebanyakan dosa kita. Maka Allah kalau memberi takdir atau memberi siksaan, ya kita wajar. Dan dalam satu hadis sendiri juga diterangkan bahwa ketika seorang muslim mendapatkan siksaan Allah itu, bahwa riwayatnya tidak terasa. Dia masuk neraka, tapi tidak terasa sampai yang dirasakan oleh orang-orang kafir, itu tidak sampai. Dan yang terakhir adalah kita percaya kepada qada dan qadar. Qada qadar ini ada yang ditetapkan oleh Allah pada zaman azali dan ada yang ditetapkan pada Lauhul Mahfuz. Ya. Kalau qada itu adalah apa sih qada dan qadar itu? Qada dan qadar itu kepastian Allah. Ada 4 kepastian yang tidak bisa berubah, dan ada beberapa kepastian Allah yang bisa berubah-ubah. Ya. 4 itu diantaranya adalah kematian. Mati itu sudah nggak bisa. Ya. Rezeki termasuk, jodoh itu juga termasuk kepastian Allah. Itu tidak bisa tertukar dan tidak bisa berubah-ubah. Ada penyebabnya itu yang bisa berubah-ubah, tergantung kepada kita masing-masing. Jadi makanya Allah berkata dalam satu ayat, tidak ada satu kaum yang bisa berubah kejadian atau sesuatu hal yang akan terjadi kecuali itu kaum sendiri. Itu termasuk bahwa sebagian kodrat dan iradahnya Allah yang bisa berubah. Jadi itu ada 6 hal yang wajib kita imani bahwa semuanya itu akan terjadi, yaitu Allah kita wajib imani. Yang kedua adalah malaikat. Yang ketiga kitab Allah, Rasul, qada dan qadar dan yaumil akhir. Itu
adalah bentuk ibadah amaliyah yang sifatnya adalah batiniah yang tidak bisa kita bayangkan. Kemudian kita lanjutkan sedikit karena ini pembahasan cuma sedikit materinya, yaitu alamatul bulugi. Kita masuk lagi ke, kalau tadi kan ibadah yang sifatnya adalah batiniah, bukan syariah. Kita mengawali pembahasan fikih. Alamatul bulugi salah satu tanda-tanda orang yang memasuki balik. Salah satu itu ada 3. Yang pertama, tamamul khamsun, sempurnanya umur 15, khamsun asyar, 15. Fiddakari bagi orang laki-laki, wal unsa dan perempuan, wal ihtilam dan merasa keluar air sperma. Fiddakari bagi orang laki-laki, wal unsa dan perempuan, lidis isinina karena sudah beranjak berumur 9 tahun. Wal haidi dan haid fil unta bagi orang perempuan, lidis isinina karena beranjak umur 9 tahun. Kita lanjutkan pembahasan masalah syar'i. Jadi ketika kita sudah memeluk agama Islam dan percaya keimanan kita, jadi tadi itu modal dasar Pak, iman dan Islam itu adalah modal dasar. Setelah seseorang mengakui iman dan Islam, maka di situ akan terjadi proses dia kapan akan mendapatkan kewajiban dari Allah, namanya hitob. Kapan itu orang akan mendapatkan atau diwajibkan atas perintah-perintah Allah? Jawabannya adalah ketika itu orang memasuki umur balik. Balik adalah batas orang melaksanakan kewajiban yang diterapkan oleh Allah, baik itu perintah atau larangan. Lah kapan itu orang akan memasuki masa balik? Di sini diterangkan ada 3 ciri atau 3 tanda. Bagi orang laki-laki yang sudah berumur 15 tahun, itu sudah dikatakan balik atau sudah harus melaksanakan kewajiban sebagai orang Islam, sholat, zakat, itu semuanya wajib dia jalani karena sudah umur 15 tahun. Bagi laki-laki dan perempuan, satu asyarah fiddakari wal unsa wal ihtilam. Dan yang kedua, termasuk tanda atau ciri dia memasuki balik, wal ihtilam, merasakan mengeluarkan air sperma. Jadi dia merasakan mengeluarkan air sperma, bisa mimpi, tahu-tahu keluar, atau dipaksakan. Dipaksakan. Apa namanya? Taruh aja, kasar, dikocok. Itu juga termasuk tanda balik. Dia wajib melaksanakan syariat agama Allah, walaupun dia belum umur 15. Anak sekarang 12 tahun juga maaf aja, ini yang terjadi. Nontonnya karena nonton, kita nggak munafik lah, gitu. Nah, anak kita itu kita beritahu pada anak kita, kamu udah balik karena udah
Jadi ini adik-adik nih, misalkan Eko umurnya sekarang berapa? 14. Baru 14. Maaf aja nih, biar kita sharing aja Pak. Jadi nggak usah tegang, nggak usah itu. Udah pernah mimpi keluar air mani? Nah, ini berarti udah balik. Jadi Eko udah punya kewajiban melaksanakan sholat, melakukan apa aja yang diperintahkan oleh Allah. Itu. Bidakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Terus yang terakhir wal head. Ini termasuk tanda atau ciri dia atau seseorang memasuki masa balik. Ini bagi perempuan. Litis isinina, karena berumur 9 tahun. Ini bagi perempuan 9 tahun biasanya itu anak perempuan udah mulai head. Makanya bedanya kalau anak laki-laki itu biasanya 15 tahun, tapi kalau anak perempuan adalah 9 tahun. Nah itulah Pak yang perlu kita didik atau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Barangkali kita belum tahu, ya kan? Karena apa? Kalau sudah memasuki masa balik itu kita sudah mempunyai kewajiban tetap melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Lah, bagaimana? Dan sebelum balik itu ada fase-fase tersendiri. Dalam Islam ada sebutan tamyiz. Tamyiz itu kisarannya adalah umur 7 sampai 9 itu sebutannya tamyiz. 6, 7, 8 itu tamyiz. Yaitu anak yang sudah bisa membedakan rasa asin, manis, pahit, itu namanya sebenarnya tamyiz. Di masa tamyiz itu kita wajib mengajarkan namanya takdib, ya, mengajarkan budi pekerti, tata cara dan bagaimana untuk mengajarkan. Jadi orang tua sudah mempunyai kewajiban untuk mengajarkan. Dan setelah tamyiz ada istilah yang namanya murohek. Murohek itu anak yang sudah mendekati balik. Di situ anak wajib diajarkan oleh orang tua untuk belajar agama. Di situ, karena sudah akan memasuki masa balik. Jadi ketika dia balik itu sudah tidak belajar lagi. Ya kan? Jadi masa tamyiz dan masa murohek itu orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan hal yang wajib diketahui. Misalkan yang pertama apa? Kita diajarin nama sekolah dan sebagainya. Itu yang bisa sampaikan tentang iman dan pertanda seseorang sudah memasuki akhir balik. Dan ada orang-orang yang memang dalam kehidupannya ini dicabut kewajibannya itu ada Pak. Ini kan. Jadi ada 3 hal. Orang itu tidak diwajibkan walaupun dia sudah balik, ya, walaupun dia sudah memasuki akhir balik, karena sesuatu, ya, itu orang dicabut kewajibannya oleh Allah. Dicabut, dia boleh tidak melakukan sholat, tidak melakukan zakat, tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya karena 3 faktor. 1, dia tidur. Orang tidur ini tidak termasuk mendapatkan kitab atau kewajiban dari Allah. Gimana sih? Logikanya begini Pak. Orang tidur itu dianggapnya adalah akal atau otak kita itu hilang, maka dia tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Contoh, misalkan bapak-bapak tidur itu jam 12 sampai jam 6 sholat asar ketinggalan, itu nggak wajib dikontroli dan itu tidak mendapatkan dosa karena kita tidur.
tapi jangan tidur. Tadinya jam 4 sudah bangun, mau tidur lagi, beda lagi urusannya. Ini adalah tidur yang memang kebablasan. Kadang-kadang ada, apalagi kalau asar nih, sholat asar atau sholat asar tidur karena maghrib itu waktunya pendek, kebablasan sampai isya. Nah, itu tidur. Itu tidurnya cuma kita. Kalau tidurnya kan ada sahabat ahlul kahfi. Itu di dalam gua itu berapa tidurnya? 9 tahun. Tidur 9 tahun. Ya kan? Makanya untuk kitab ini adalah untuk bagi orang yang tidur itu tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat, ibadah-ibadah lainnya juga. Terus yang kedua adalah orang yang majnun, gila, itu juga tidak mendapatkan perintah Allah, ya kan? Jadi kalau misalkan dia, berarti kita berpikir logika, kalau orang yang nggak mau jalanin sholat berarti orang gila. Bukan, itu logika aja. Jadi orang gila itu termasuk orang yang tidak mendapatkan kewajiban atau perintah oleh Allah. Perintah kewajibannya dicabut oleh Allah. Ya. Dan yang ketiga adalah sobi, ya, anak kecil tadi. Anak kecil itu yang di bawah balik itu tidak mendapatkan kewajiban dari Allah. Nah, terus misalkan ada pertanyaan lagi, dikembangkan pertanyaan, bagaimana kalau dia meninggal masuk surga, Pak? Ya, anak kecil di bawah balik dia meninggal, itu karena dia nggak punya dosa, dia masuk surga. Di surga nanti jaminannya Allah, dia akan dijadikan sebagai pelayan khodim. Ya, disinilah jadi banyak orang-orang itu berpendapat atau bahwa anak yang mati sebelum balik ini masuk surga, dan di surga nanti akan menjadi pelayan surga, ya, anak-anak kecil yang meninggal. Dan yang kedua, misalkan ada orang gilanya ini bisa disebutkan masih harus dipertimbangkan. Dia gilanya itu ketika dewasa apa masih dari bayi. Kalau dari bayi dia akan masuk surga langsung. Tapi kalau ketika dia gila itu dalam fase sudah balik, maka yang fase sebelum gila ini akan dipertimbangkan. Seperti halnya orang tidur tadi. Jadi kita akan hitungannya akan dipertimbangkan dia itu gila setelah dewasa atau itu mungkin yang bisa sampaikan tentang balik dan iman. Karena iman sendiri ya seperti yang kemarin saya sampaikan, yaitu pada rukun Islam sendiri juga udah banyak saya terangkan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, ya seperti itu. Jadi intinya keimanan kita itu tidak bisa dipatok sekian, itu nggak bisa, karena iman itu adalah fluktuatif, naik turun. Maka di setiap harinya, di setiap saatnya, mari kita tingkatkan keimanan kita yang melalui apa aja, gitu kan. Dan yang pembahasan yang kedua adalah itu pembahasan tentang balik. Dan mungkin untuk pembahasan yang akan datang, yaitu kita sudah mau menginjak ke babul wudu, bab menerangkan tentang tata cara kita berwudu dan air yang bagaimana yang diperbolehkan dan air apa yang tidak diperbolehkan untuk kita gunakan untuk wudu. Itulah sedikit yang bisa sampaikan. Kalau ada bapak-bapak yang mau menyampaikan sedikit unek-uneknya, silahkan. Silakan, kalau apa? Silakan. Ya, Pak, silakan. Ya, mengenai iman, Pak. Ya kan kita iman kita naik turun nih, Pak. Bagaimana